Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Pastinya Tuhan Yesus lebih lagi memberkati setiap kita. Amin. Haleluya. Selamat datang bagi kita semua. Saatnya kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita katakan slogan kita, GKSI Glory to Glory. Dia itu, dia itu, dia itu. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan bahwa dia adalah lawan yang dapat mengusirku. Katakan sampai kanan kirinya, dia adalah lawan yang mengusirku. Dia adalah lawan yang dapat mengusirku. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama mau katakan kau hidup di dalamku. Hidup di dalamku, lautan ku terjang, melepaskan semua musuh. Bekerja di dalamku, kuasa mujizat ku pegang, membuat semua dunia heran.
sekali lagi kemuliaan yang mereka bagi Tuhan. Haleluya. Kita siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi. Kita saatnya akan menyembah Dia. Mari kita sama-sama mau katakan di hadapan Tuhan. Bukan hanya kekuatan-Ku ya Tuhan, kami dapat menjalani setiap hidup kami, tapi karena ada Engkau yang memampukan kami. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita lebih lagi lembut katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu Tuhan, ku tak mampu sendiri. Engkau
Yesus, Yesus, oh
setiap kita sudah menerima kuasa daripada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, katakan, aku sudah mempunyai harapan di dalam Yesus. Ya, haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji nama sorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Kau Tuhan yang mulia. Ayo jangan berdiam diri. Kau Tuhan yang mulia. Dunia segala dosa. Katakan.
katakan kanan kirimu, ikut Yesus indah loh. Ikut Yesus. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan Yesus sekali lagi bagi Tuhan. Saya bersyukur bahwa kita hari ini boleh memuji, memuliakan nama Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan semua karena anugerahnya kita bisa berkumpul bersama, amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman dan kebenarannya. Mari kita lebih lagi memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan segala beban-beban kita. Bila hati terasa bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang uniku, yang bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui Tuhan, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang uniku, yang bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
jauh dari duluku, baru di hatiku sesuatu terjadi saat datang di akarnya. Yang terjadi pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di akarnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan bagi gereja kami. Bagaimana kami bisa menerima Tuhan dalam setiap langkah kami menuju tempat ini. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan taruhkan. Tuhan inspirasikan kepada setiap kami. Dan kami perlu Engkau Tuhan untuk menjawab persoalan permasalahan kami. Yang kami saat ini tunggu-tunggu adalah firman-Mu yang ajaib, yang mengubah sikap hati kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, segala kuasa yang bukan dari sorga kami tolak hancurkan di dalam nama Yesus. Ruang ini Kau sterilkan oleh kuasa darah Yesus. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau melayakan setiap kami tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat pengertian bagi setiap kami untuk mengerti akan firman-Mu. Bagaimana kami boleh menjadi gereja yang rohani ini Tuhan. Biarlah setiap kami mengerti dan kami boleh melayani Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk sekarang. Yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa setiap kita akan mengalami perubahan-perubahan, akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara untuk memahami dan mengerti bagaimana gereja yang rohani. Kalau kita berbicara tentang rohani, tentu kita harus bicara tentang bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Gereja yang rohani harus mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa Roh Kudus. Kita tidak boleh menjadi gereja yang lesu. Kita tidak menjadi gereja yang lemah, tetapi kita harus berapi-api, bersemangat untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Saudara, di tempat hari ini banyak pemuda-pemuda yang hadir, tentu punya semangat untuk melayani Tuhan. Saudara, jangan kita loyo, jangan mau kompromi kepada kejahatan. Mari kita kompromi kepada firman Tuhan. Tepat hari ini, sore hari ini saudara datang ke tempat ini, bagaimana saudara akan dipulihkan sebentar. Dan kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana bodoh Daud yang sudah dipulihkan ini, bagaimana gereja yang mau dipulihkan, bagaimana pribadi lepas pribadi yang mau dipulihkan. Saudara, pemulihan itu tidak semudah yang saudara bayangkan. Tetapi ini harus memiliki hati. Kalau gereja yang rohani adalah gereja yang mau bangkit, bukan gereja yang runtuh. Baik saudara, kalau kita melihat hari ini, firman Tuhan ini menyatakan bahwa kita harus bangkit, harus semangat, atau kita harus runtuh. Kalau kita tidak bangkit, maka kita akan runtuh. Bagaimana semangat kita untuk membawa gereja ini kepada api Roh Kudus yang menuntun setiap kita. Saya percaya bahwa kita masih semangat mencari Tuhan. Katakan amin. Amin. Terbukti saudara hadir, saudara masih memiliki Roh Kudus.
yang menuntut saudara, sahabat-sahabat kita, teman-teman sekalian yang hadir di tempat ini. Bagaimana kita membangun rohani kita yang sudah tertidur, mungkin sudah terlelap dan sudah bermimpi. Tetapi rohani kita yang tertidur ini harus kita bangkitkan. Amen. Gereja bukan sekedar hanya bangunan, tetapi panggilan Ilahi untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Inilah sebuah gereja yang kita rindukan. Saya mengajak kita untuk jangan terlelap tidur. Mari kita bangkit, rohani kita bangkit, supaya kita tidak runtuh, supaya kita tidak jatuh lebih dalam lagi. Maka itu, saudara, kita memiliki tujuan. Firman Tuhan ini memiliki tujuan untuk bagaimana. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa pondok Daud yang dipulihkan. Saudara dan saya butuh pemulihan. Tuhan menuntun gereja untuk bangkit dari reruntuhan menjadi terang yang memecahkan dunia. Maka itu perlu ada pondok Daud yang dipulihkan. Saudara harus dipulihkan. Kalau kita bicara tentang pondok Daud, pondok Daud itu dibangun oleh Daud yang isinya apa? 10 perintah Allah, firman Tuhan yang harus dikerjakan. Pondok Daud melambangkan bagaimana interaksi antara kita dengan Tuhan tidak ada batasnya. Di dalam pondok Daud itu ada 288 penyembah dan memuji dan berdoa 24 jam. Itu ada yang memuji Tuhan di dalam pondok Daud. Maka pondok Daud melambangkan bagaimana hubungan Tuhan dengan kita secara intens, secara dekat, tidak terpisah lagi. Artinya tidak ada ruang antara kita dengan Tuhan. Kalau saudara mau, kalau saudara menyembah dan memuji Tuhan, kalau saudara berdoa, artinya kita adalah orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Inilah pondok Daud yang dibangun, saudara, melambangkan kedekatan kita dengan Tuhan. Apa itu gereja rohani? Atau ada gereja yang palsu? Tadi saya katakan bahwa gereja rohani dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana dengan gereja yang palsu? Gereja hanya ritual saja, tidak mementingkan kuasa Roh Kudus di dalamnya. Gereja yang rohani adalah gereja yang cuma bukan hanya menyanyi dan tepuk tangan, datang bersuka cita, tepuk tangan, bernyanyi, bukan itu saja. Tetapi gereja yang rohani, saya katakan gereja yang harus dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap ibadah adalah lawatan Tuhan. Ada Roh Kudus yang menuntun kita, memberikan kebenaran demi kebenaran. Roh Kudus berani melawan dosa dan menyalahi Tuhan. Artinya saudara siap untuk meninggalkan dosa. Jika hari ini, detik ini, saudara diingatkan oleh firman Tuhan, diingatkan oleh Roh Kudus, jika saat ini saudara masih menyimpan dosa, ambil keputusan untuk meninggalkannya. Karena Roh Kudus akan menuntun saudara kepada kemenangan demi kemenangan. Saudara harus menyala untuk Tuhan. Saudara harus berapi-api untuk melayani Tuhan. Saudara harus bersemangat untuk datang kepada Tuhan. Pertama kita harus beribadah,
Cari Tuhan. Pondok Daud yang dipulihkan melambangkan bagaimana gereja yang kembali kepada ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang mengandalkan kuasa Roh Kudus. Urapan demi urapan. Dan setiap kita mengalami tawaran Tuhan, ini yang terpenting. Kita harus meninggalkan ibadah-ibadah yang hanya entertain. Apa gunanya? Jemaatnya 1.000, 2.000, 3.000, tetapi tidak ada pemulihan di dalam. Yang terpenting adalah walaupun jemaat sedikit, mereka merasakan pemulihan kepada Tuhan, merasakan ada kuasa. Itu yang terpenting di dalam gereja. Di gereja bukan hanya ritual kosong yang membingungkan. Bahkan Tuhan ikut bingung, apalagi jemaatnya. Bukan hanya cerita-cerita omong-omong kosong, tetapi firman Tuhan yang diberikan untuk memulihkan dan menyembuhkan. Amin. Saudara, kita tidak boleh puas dengan kehangatan rohani, tetapi kita bau Tuhan menuntut api yang membakar hidup kita. Kita tidak perlu cuma kita bangga dengan cuma hangat saja, tetapi Roh Kudus harus membakar hidup kita, memimpin kita kepada kemajuan demi kemajuan, kepada iman pada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Itu yang terpenting. Kita harus terbakar oleh api Roh Kudus. Kita tidak boleh suam-suam, tapi kita harus panas menggelegar. Ini Tuhan mau daripada saudara-saudara. Saudara-saudara adalah pewaris. Kita adalah pewaris Pondok Daud ini yang mengubah hidup kita. Dia ubah kita. Yang dulunya kita tidak termasuk bagian daripada bangsa-bangsa itu, tetapi kita oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan karena Yesus Kristus. Saudara, saya ingin masuk lebih dalam lagi kepada firman Tuhan ini. Mari kita buka satu firman Tuhan dari Amos 9 ayat 11. Amos 9 ayat 11, satu ayat saja untuk mengangkat kita kepada kebenaran firman. Kita akan baca ini sama-sama. Amos 9 ayat 11. Kita akan baca ini 3, 2, 1. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan memecahkan dirinya dan akan mendirikan kembali Tuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Firman Tuhan berkata bahwa Ia akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Sekarang pertanyaan bagi masing-masing, apa yang sudah roboh dalam hidup saudara? Apakah imanmu sudah roboh? Apa hubunganmu dengan saudara-saudarimu sudah roboh? Apa hubunganmu dengan istri atau suami sudah roboh? Apa yang sudah roboh saat ini dalam hidupmu? Mari kita bangun kembali. Tuhan mau membangunnya saat ini. Saudara, firman Tuhan ini sungguh serius. Hal-hal yang sudah tidak mungkin lagi, sudah roboh, sudah hancur, tapi Tuhan mau mendirinya kembali. Artinya kita tidak mampu, saudara, untuk mendirikannya kalau bukan Tuhan. Kita harus mengandalkan saat ini. Jangan kemana-mana, andalkan Tuhan. Rajinlah kita ke gereja. Rajin kita ke gereja. Ayo kita menerima firman Tuhan ini, menguatkan kita. Jangan kita mendengar nasihat-nasihat orang pintar,
mendengar nasihat-nasihat kawan-kawan, tetapi firman Tuhan kita tidak andalkan. Gimana kita bisa? Kira kita malas baca firman Tuhan, tapi setiap minggu jika saudara pergi gereja, saudara pasti akan mendapatkan firman Tuhan. Amin. Ini harta yang terpendam. Harta yang terpendam. Bukanlah emas dan perak, tetapi firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang dahsyat, yang menuntut kita kepada kebenaran demi kebenaran. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Siapa aku? Tuhan. Saudara-saudara, hanya Tuhan yang dapat mengobati luka saudara. Amin. Luka hati, luka batin. Kita ini berinteraksi kepada manusia. Pastilah saudara, pasti ada sakit hatinya. Pasti saudara ada kecewanya. Pasti saudara ada dibohongi orang. Pasti kita akan mengalami itu. Maka Tuhan katakan, aku akan, apa dikatakan, menutup. Tuhan sendiri yang akan menutup celah-celah. Tuhan yang menutup segala dosa kita. Saudara, ini yang harus kita mengerti, bahwa tanpa Tuhan tidak ada yang bisa menutup masalah kita. Mari kita bawa persoalan, permasalahan saudara kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan menutupnya. Selanjutnya apa dikatakan? Dan akan mendirikan kembali rentuhan. Hanya Tuhan yang dapat mendirikan kembali rentuhan yang Anda alami, persoalan yang saudara alami saat ini. Hanya Tuhan. Tidak ada kata lain. Kita tidak bisa berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kita mengalami apa yang firman Tuhan kata. Tuhan itu tidak main-main dalam membangun, dalam memberikan kita motivasi. Tidak main-main. Apa yang saudara rasakan seperti itu, Tuhan merasa. Tuhan ingin saudara datang kepadanya, memohon. Bukan, Tuhan itu tidak mau saudara tidak bisa menyelesaikan masalah saudara, bukan itu. Tetapi bagaimana Tuhan mau melihat saudara untuk datang kepada Dia, mencari Tuhan. Ada ilustrasi yang sekilas saya melihat. Ada seorang tukang syukur, ada pelanggannya datang. Dia bilang Tuhan itu tidak ada. Ada Tuhan. Buktinya ada orang yang sakit, ada yang orang buta, ada yang orang yang bermasalah, ada yang menderita. Di mana Tuhan? Tuhan tidak melihat orang-orang yang seperti ini. Berarti Tuhan tidak ada. Tapi ketika ada orang yang lewat di depan barbershopnya itu, tamunya berkata, itu tidak ada tukang cukur, rambutnya gondrong. Tidak ada tukang cukur. Kalau ada tukang cukur, kenapa rambutnya panjang? Sehingga ia menjelaskan, bukan karena tidak ada tukang cukur, bukan karena tidak ada Tuhan, tetapi dia tidak mau datang kepada tukang cukur. Kalau dia datang kepada tukang cukur, pasti dia akan memotong rambut. Kalau saudara, jika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong saudara. Ini kunci. Kita harus datang kepada Bapa. Kalau kita butuh Tuhan, butuh pertolongan, Tuhan tahu kamu mengalami masalah, kamu sakit, kamu ada problem, Tuhan tahu. Tetapi mari ambil keputusan saat ini, datang kepada Tuhan. Gereja yang rohani harus berani dipulihkan dari dosa dan kelemahan sekarang. Engkau harus dipulihkan sekarang juga.
sekarang. Tidak boleh tunggu-tunggu lagi. Sudah waktunya harus dipulihkan. Sekarang juga. Kalau kita melihat Pondok Daud, apa yang harus kita lakukan? Pondok Daud ini harus bangkit. Pondok Daud ini harus maju. Gereja ini harus bangkit. Saudara harus bangkit karena tubuh saudara gereja. Gedung ini cuma hanya gedung saja. Tempat di mana kita beribadah. Tetapi gereja yang sungguhnya adalah tubuh kita baik Allah. Maka saudara harus bangkit. Saudara harus bangkit. Jangan mau hanya menjadi reruntuhan. Reruntuhan karena dosa. Mari kita bangkit. Mari kita maju oleh kuasa Roh Kudus. Jangan kita tenggelam terlarut oleh persoalan permasalahan kita. Kalau Pondok Daud dipanggil untuk bangkit, saudara menjadi Pondok Daud, menjadi gereja-gereja yang harus menang. Amin. Mengapa kita selalu kalah? Mengapa gereja selalu bermasalah? Kenapa? Karena ketidaktaatan dan penyembahan palsu. Ketidaktaatan. Penyembahan yang hanya ritual. Mari kita koreksi diri kita. Apakah kita datang ke gereja karena terpaksa? Apakah kita datang ke gereja karena hanya rutinitas? Mari kita periksa diri kita. Kita harus bertobat hari ini. Kita harus minta ampun hari ini. Supaya Pondok Daud, gereja, tubuh kita, hati kita tidak akan roboh. Saudara, saya ingin katakan bahwa kalau kita hanya rutinitas, kalau kita melakukan ibadah ini hanya sebagai tren atau hanya sebagai entertainment, maka akan terancam runtuh. Kenapa? Kita kompromi kepada dunia. Jadi kita jadi lalu jangan kompromi pada dunia dan kehilangan kuasa rohaninya. Kalau gereja sudah kehilangan kuasa rohaninya, gereja sudah kompromi kepada dunia ini, apa yang akan terjadi? Maka kita akan mengalami kesesatan. Tuhan mau kita, Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan dosa, kembali kepada hadirat-Nya. Kembali kepada hadirat. Mari kita mengundang, datang melawan, memenuhi ruangan gereja, memenuhi ruangan hati saudara yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Jangan kita menjadi gereja yang beruntung. Kita harus menjadi pemenang. Kita harus semangat. Kita harus berapi-api untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara, kalau kita membaca Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17, saudara. Jadi Yakobus dia mengutip kata-kata Amos. Saya akan bacakan itu, saudara. Kisah Para Rasul 16 dan 17. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan runtuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Yakobus mengutip kata-kata ini. Hanya Yesus yang dapat membangun. Hanya
hanya Yesus yang dapat mengalahkan dunia ini. Dunia sedang sekarang dunia ini dalam kegelapan. Gereja akan menjadi lesu jika kita tidak berhati-hati, jika kita tidak mendengar, tidak berani mengambil keputusan untuk meninggalkan segala dosa. Kalau kita menjadi lesu, kalau kita meninggalkan dosa, kalau kita meninggalkan gereja, saudara, Tuhan merasa tidak. Mari kita menghadapi segala sesuatu. Mari kita bangkit sebagai gereja yang rohani. Jangan kita merasa bersalah sehingga bangsa-bangsa terseret, tersesat tanpa Tuhan. Saudara, jadi kita ini diberi supaya semua orang yang mencari Tuhan dikatakan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikian firman Tuhan yang melakukan semua itu. Kita ini menjadi ahli waris. Kita ini menjadi bagian daripada rencana Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau kita hanya beribadah rutinitas, ibadah yang tidak diterima oleh Tuhan, ibadah yang tidak seizin Tuhan. Kalau kita melihat bahwa Yohanes 4 ayat 23-24 berkata, mari kita melihat. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan tidak mau kita ibadah main-main. Tuhan tidak mau kita pura-pura datang ke gereja. Tuhan tidak mau. Tetapi kita harus menjadi gereja yang menyembah dengan hati yang lurus daripada Roh Kudus. Itu yang Tuhan mau. Saya ingat kepada kita, mari berhentilah berbohong Tuhan dengan ritual kosong, ibadahmu hidup atau cuma di atas orang. Ibadah itu harus menyala-nyala. Ibadah harus penuh kuasa Roh Kudus. Bukan hanya seperti panggung sandiwara. Bukan seperti itu. Dengan gemerapan api-api sinar-sinar yang pokoknya entertainmentnya luar biasa. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana ibadah ini memiliki arti. Ibadah ini memiliki kuasa Roh Kudus. Ibadah ini menjadi penyakit. Bukan hanya ritual biasa. Saudara, kalau kita membaca, kalau kita melihat sebuah gedung, Pondok Daud yang dibangun ini bukan hanya sebuah gedung, tetapi Tuhan ingin saudara memiliki tubuh yang menggelegar. Gereja yang rohani bukan gedung yang megah, tetapi tubuh Kristus yang hidup. Saudara,
melihat Efesus 2 ayat 19 sampai 22 ini, bahwa Tuhan ingin kita menjadi jemaat yang melekat dengan kuasa Roh Kudus, membahana, menjadi membawa gaungnya, membawa kemenangan, membawa api Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Maka kita jangan menjadi batu-batu berserakan. Kita bangun, kita mari menyusul batu-batu yang dibuang itu menjadi bangunan yang menjadi gereja yang seutuh, gereja yang membawa kedamaian, gereja yang memenangkan jiwa-jiwa. Hari ini saya mau mengajak kita, mari kita membawa gereja yang rohani. Bagaimana kita memiliki gereja yang memiliki cita rasa firman Tuhan. Saya ingin katakan bahwa gereja harus memiliki. Gereja jangan mau diracuni oleh ego, oleh gosip, atau oleh perpecahan. Jadi 3 kunci. Pertama adalah gereja tidak boleh ego, tidak boleh bergosip, dan tidak boleh terpecah. Ini semua akibat dari pekerjaan iblis, bukan pekerjaan Roh Kudus. Kalau itu kita alami saat ini, mari kita ambil waktu untuk bersama-sama kita berdoa. Ini penting untuk kita semua. Kita harus bersatu dalam roh untuk menguncang dunia. Jangan sampai kita menjadi utusan, menjadi bahan tertawa ini. Mari kita bersatukan. Kita bangun gereja. Pondok Daud yang sudah terpecah-pecah, pondok Daud yang sudah runtuh ini harus dibangun kembali hanya dalam nama Yesus. Saudara, kalau kita melihat sebuah gereja yang rohani itu memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri gereja yang rohani adalah gereja yang mengguncang dunia. Gereja yang memiliki rutinitas berdoa, bukan hanya kata-kata, melayani dengan kasih dan ucap syukur, bersatu dalam roh, bukan gereja yang terpecah. Saya mengajak kita untuk menjadi terang yang menembus kegelapan, bukan hanya bayang-bayang yang pudar. Kita harus memiliki komitmen itu untuk menjadi gereja, menjadi pondok Daud yang dibangun kembali. Saudara, mari kita melayani dengan sungguh. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita harus menahan hati seperti Kristus, melayani tanpa pamrih. Itulah gereja yang sudah dibangun, pondok Daud yang sudah dibangun kembali, yang sudah roboh. Marilah kita mencari wajah Tuhan. Mari kita mempraktikkan kasih ini, menjadi gereja yang murah-murah, yang saling mengunjungi, saling membantu, saling mendengarkan yang terluka. Tidak mementingkan diri sendiri. Kita harus bersatu. Kita harus menang. Saudara, ada tantangan yang harus kita hadapi. Mari kita saling memaafkan, tidak menyakiti, membawa solusi-solusi yang baik
menyelamatkan. Mari kita bangun pondok daud yang sudah runtuh ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya ingin kita bangkit untuk Kristus. Kita harus menang untuk Kristus. Kita memiliki komitmen hari ini untuk menjadi bagian dari bangunan rohani. Amin. Jangan kita ketinggalan. Mari kita bangkit untuk kemuliaan Kristus. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus ajari kami untuk kembali memiliki hati. Kami memiliki jiwa-jiwa yang bersemangat, yang berapi-api, bukan hanya hangat-hangat kuku, tapi kami mau menang. Ajari kami Tuhan menjadi gereja yang bangkit untuk Kristus. Pribadi tempat pribadi kami Tuhan, Kau melawat dan firman ini Kau nyatakan bagi kami. Kau tuntun kami dari kebenaran sampai kebenaran. Kami rindu Tuhan. Tapi ini Tuhan, Engkau memulihkan hidup kami. Engkau memulihkan setiap jemaat. Terima kasih Tuhan. Layakan kami. Layakan kehendak untuk kami. Pondok daud ini harus dibangun kembali. Yang sudah runtuh, yang sudah roboh. Persoalan-persoalan kami harus dibangun kembali. Iman kami harus dibangun kembali. Kelemahan-kelemahan kami harus dibangun kembali oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa Roh Kudus. Kami harus mengalami terobosan demi terobosan, kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama katakan, ya yang boleh Tuhan secara luar biasa berkembang Tuhan Yesus. Kami mau dipakai oleh Engkau Tuhan tanpa terkecuali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Kami tidak mau Tuhan kompromi dengan dunia ini, tetapi kami mau selalu Tuhan Yesus bersepakat dengan firman-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa yang boleh mengingatkan kita dan menguatkan kita. Amin. Yang kita saatnya akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, Engkau yang baik dan luar biasa, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Kami akan memberikan Tuhan segala yang kami punya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak melihat seberapa kami akan memberikannya Tuhan untuk gereja Tuhan, untuk GKS Glory to Glories. Biarlah setiap persembahan yang boleh kami kembalikan Tuhan di hadapan-Mu, Kau sucikan, kuduskan Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Begitu juga kami bersyukur untuk setiap persepuluhan persembahan Natal, persembahan tempat ibadah ini Tuhan boleh kami berikan Tuhan melalui tangan kasih-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan. Atas segala apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, Engkau semuanya buat berhasil ya Bapa. Biarlah setiap apa yang kami kerjakan dan usahakan, kami boleh memberikan lebih lagi Tuhan ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang baik dan luar biasa. Berikan kelipatan yang luar biasa Tuhan, lebih lagi bagi setiap tangan-tangan yang memberikannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Hari ini terima kasih Tuhan untuk kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan.
Hari ini kami bersyukur untuk setiap firman-Mu Tuhan. Engkau membangun iman kami kembali hari ini. Engkau membangun pengharapan kami kembali hari ini Tuhan. Engkau memberi kami kesempatan untuk percaya kepada Engkau, tidak ada ruginya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Bawa berkat firman Tuhan ini kembali dalam kehidupanmu dan terus lakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu yang penuh dengan shalom dan kemuliaan itu. Dari saat ini sampai kekal, selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari kita angkat pujian ini bersama-sama saudara. Oh, haleluya, Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak jangan lupa datang minggu depan ya. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Silakan duduk dulu.